Halo Bapak Ibu, apa kabarnya nih? Sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan satu konsep segitiga ajaib Money Works. Sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai konsep ini, perkenankan saya bercerita mengenai kisah Nino. Nino adalah penghuni panti jompo di usia yang masih sangat muda. Waktu dia datang ke panti, usianya 41 tahun. Nino adalah seorang vokalis band El Kasih. Dia terserang stroke di usia masih sangat muda, 40 tahun. Ternyata sehat, berjaya, tampan, terkenal, tidak menjamin keadaan akan seperti itu selamanya. Seorang artis vokalis band, Nino, terkena stroke di usia masih sangat muda. Tabungan terkuras untuk biaya pengobatan stroke. Bukan hanya puluhan juta, bahkan ratusan juta dan miliaran. Tapi keadaan tidak dapat kembali seperti sedia kala. Yang menyedihkan, di tengah keterpurukan keuangan, badan yang sakit dan lemah karena penyakit, ternyata istri Nino menggugat cerai dia. Istri Nino meninggalkan dia, membawa pergi kedua anak perempuannya. Bagaimana kehidupan Nino selanjutnya? Di tengah kesendirian dia, tidak punya uang, dalam keadaan lemah. Dari mana uang untuk biaya hidup dan pengobatan Nino? Ternyata kisah Nino bukan satu di antara ribuan. Banyak sekali terjadi di sekitar kita. Ada keluarga, ada sahabat. Contoh paling gampang beberapa kisah artis ini. Banyak yang kehilangan harta, kehilangan income, bahkan kehilangan pasangan karena sakit yang berat dan kondisi kritis. Contohnya Denada. Dia sampai menjual rumahnya untuk berobat biaya kanker leukemia putrinya. Mana ada sih orang tua yang menginginkan kematian anaknya? Pasti setiap orang tua akan berjuang, sehingga apapun yang dia miliki akan dia jual semuanya demi pengobatan anaknya. Itu yang dilakukan Denada. Terus siapa lagi? Cupe. Cupe juga adalah artis yang dulu terkenal, miliarder, hartanya banyak, rumahnya banyak, habis-habisan dia untuk biaya pengobatan. Sudah terkuras semuanya, akhirnya Cupe juga sudah pulang, berangkat meninggalkan kita semua. Ada dua artis lain yang sama seperti Nino, ditinggalkan istrinya saat mereka dalam keadaan yang berat, mengalami sakit berat. Aldi Taher, dia digugat cerai sang istri, seorang dokter, saat dia sedang berjuang melawan kanker. Demikian juga ada seorang model terkenal di zamannya bernama Gugun Gondrong. Saat itu dia lagi naik motor, kemudian terjadi kecelakaan dan Gugun koma. Bukan hanya sebentar, bertahun-tahun dia koma. Saat itu istrinya menemani dia. Tapi yang namanya orang pasti punya keterbatasan ya. Akhirnya istrinya pun menggugat cerai Gugun Gondrong dan betapa memilukan. Akhirnya Gugun Gondrong tinggal bersama orang tuanya dan menjambung hidupnya dengan berjualan keripik. Tragis banget ya Bapak Ibu ya. Muda, terkenal, cantik, tampan, punya duit banyak, ratusan juta, miliaran. Habis, bahkan orang-orang yang mereka cintai pun pergi. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih biar keadaan seperti itu tidak terjadi kepada kita? Bapak Ibu, ketika seseorang mulai produktif menghasilkan income, biasanya itu dimulai di umur 23 tahun. Ketika itu mungkin seseorang baru lulus kuliah, jadi gajinya dia juga belum gede. Ya masih minta bantuan,
ya sedikit-sedikit lah kepada orang tuanya. Mungkin biaya bensin, biaya traktir pacar, dan lain sebagainya. Ya nggak semua sih, kalau ternyata gajinya udah gede, pasti langsung mandiri. Setelah itu dia berkarir dengan baik, networking, karirnya makin menanjak, ya seseorang masuk di tahap berjuang. Biasanya sih pada tahap berjuang ini mereka mulai untuk menikah, punya anak, dan di usia waktu itu anaknya masih kecil-kecil. Cicilan banyak di saat ini. Ada yang mencicil rumah, nyicil mobil, ya nyicil semuanya dicicil deh, ya. Kemudian lagi ternyata karirnya bagus, bisnisnya bagus. Orang tidak puas punya satu rumah. Mereka mulai mencicil untuk rumah kedua, apartemen kedua, dan seterusnya. Di saat ini seseorang sudah dikatakan berkecukupan. Apa itu berkecukupan? Berkecukupan itu artinya jumlah income-nya dia lebih besar daripada biaya hidup dia. Dia masih punya uang selisih dari income dikurangin biaya hidup yang dia bisa saving atau dia bisa investasikan. Bahkan dia masih punya duit untuk jalan-jalan. Ya, misalnya dia mungkin jalan-jalan ke Bali, ya ke Labuan Bajo. Nah, kemudian hidup bergulir terus, karir makin cemerlang, bisnis makin oke. Seseorang naik lagi tahapan kehidupannya, yaitu berkelebihan. Berkelebihan itu tentu saja jarak antara income dan juga biaya hidup semakin besar. Sehingga orang agak lebih leluasa untuk menentukan lifestyle seperti apa yang dia inginkan. Mereka jalan-jalan ke luar negeri, bukan hanya sekali loh, bahkan berkali-kali. Kemudian mereka menyekolahkan anaknya di luar negeri. Mereka membeli barang-barang mewah seperti itu. Di situ namanya tahap berkelebihan. Ada nggak yang sampai tahap lebih tinggi lagi? Ada, yaitu mewah. Ya, contohnya siapa? Ya paling gampang contohnya Syahrini, Maya Estianty, ya mereka kemana-mana bisa naik jet pribadi, itu contoh gampangnya. Di kiri kanan kita ada nggak? Ya ada, lihat aja kiri kanan rumah bapak ibu yang mobilnya berderet-deret, yang mereknya juga oke semua. Nah tapi bapak ibu, mulai dari tahap yang paling rendah ya, kemudian sampai dengan tahap paling tinggi, mulai dari seseorang berjuang ya sampai ke kehidupan dia mewah, itu karena kemampuan orang tersebut. Man works, dia mampu untuk bagaimana bekerja lebih baik, mengelola duit lebih baik, sehingga income-nya dia jauh lebih besar daripada pengeluaran. Dan semua orang maunya grafiknya itu naik, bahkan kalau bisa grafiknya itu menukik tajam dalam waktu singkat. Itulah manusia ya. Tapi manusia boleh berencana, manusia boleh berusaha. Yang namanya resiko tetap ada. Selama kita masih hidup di dunia ini, resiko masih ada. Siapa orang yang tidak mengalami resiko lagi? Ya mereka yang sudah berpulang tentu saja. Resiko itu banyak macamnya, tapi sebenarnya yang paling dapat menghabiskan semua harta hanya ada 3, yaitu sakit kritis atau sakit berat, contoh kayak tadi Nino atau Jupe. Terus kemudian mereka meninggal terlalu cepat, ya, padahal anak-anaknya saat itu masih kecil. Yang ketiga, mereka hidup terlalu lama. Itu contohnya resiko. Paling banyak sih 85% resiko yang terjadi di dunia ini adalah seseorang mengalami sakit atau kondisi kritis di usia di mana dia masih produktif. Nah, ketika resiko itu datang, bisa aja dia datang di setiap tahapan kehidupan kita. Bisa saja pada saat kita berkelebihan, resiko itu datang. Dan kalau resiko itu datang di tahap seperti dalam keadaan kita berkelebihan, gelondongan saljunya ini bisa mendorong sehingga seseorang itu turun lifestyle-nya. Kenapa? Ya contohnya tadi, kayak seorang Jupe ya, walaupun dia dalam tahap mewah, harus habis-habisan kan duitnya itu. Dia bayar rumah sakit, ya kan, dia berobat sana sini. Sementara
income-nya dia udah langsung stop, ya kan? Contoh, seseorang yang kena stroke, ya, memang ada perusahaannya ketika seseorang terkena stroke di usia muda, misalnya di usia 40 tahun, di usia produktif, dia masih boleh dapat gaji yang gede. Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Pasti perusahaan bilang, coba kamu istirahat dulu aja, ya kan? Kita kasih deh uang pesangon. Nanti kalau kamu udah sehat, kita kontak kamu lagi ya. Kan seperti itu Bapak Ibu. Betul ya? Nah, gimana nih caranya agar kita tidak mengalami hal-hal seperti yang saya udah ceritain tadi? Kita penting banget yang namanya proteksi pengaman atau money works. Sehingga ketika main works-nya berhenti, ketika income kita berhenti, langsung uang yang bekerja. Gimana ini? Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu lebih jelas lagi apa yang saya maksud. Jadi main works itu contohnya Bapak Ibu kan bekerja nih. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada biaya-biaya yang harus dipenuhi. Contohnya biaya untuk makan, minum, bayar uang sekolah anak, cicilan rumah, cicilan mobil, biaya untuk orang tua, pengobatan orang tua, lifestyle orang tua, biaya untuk liburan, lifestyle, biaya untuk bayar listrik, air, handphone, gaji pembantu, dan semuanya. Betul kan? Nah, Bapak Ibu, semua biaya ini kita sehat ataupun kita dalam kondisi yang berat, kondisi kritis, ini tetap ada. Betul ya? Nah, bagaimana ketika kita dalam membawa semua beban kita ini ya, dengan kekuatan kita, ternyata kita mengalami yang namanya resiko. Contoh misalnya seseorang kena stroke seperti Nino tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua biaya-biaya itu akan menimpa bukan hanya kita, tapi keluarga kita. Itu semuanya barengan itu akan turun lifestyle-nya. Ya, gimana nih? Biar sampai lifestyle-nya tidak turun. Kenapa bisa lifestyle turun? Ya iya dong, ya kan? Semuanya ini bisa terpenuhi karena ada income, karena ada gaji, karena ada pendapatan. Ketika seseorang udah kena yang namanya stroke, kanker, koma, keadaan kondisi kritis, income-nya mau dari mana? Berhenti, stop. Paling ngandalin apa yang ada, itu pun kalau Bapak Ibu punya tabungan, ya kan? Paling jual apa yang ada, itu pun kalau jualnya cepat, ya kan? Nah, gimana nih caranya? Nah, kita punya satu konsep di mana konsep itu adalah proteksi pengaman, sehingga ketika ini terjadi, ya langsung uang Anda bekerja. Uang Anda bekerja untuk menyokong nih, ya si main works-nya tadi digantikan oleh money works, sehingga biaya-biaya untuk makan, biaya untuk sekolah anak, gaji pembantu, bayar listrik, uang untuk orang tua, cicilan rumah, cicilan mobil, dan lain sebagainya, itu semuanya diganti oleh money works. Main works-nya mana? Main works-nya lagi fokus untuk pengobatan sehingga dia dapat pulih lagi. Nah, jadi Bapak Ibu kita dapat simpulkan ya, apa sih sebenarnya isi daripada segitiga pengaman tadi, money works. Isinya ini adalah 3 tahapan. Yang pertama adalah proteksi income berupa asuransi kesehatan. Ya kan? Nah, sekarang ini Bapak Ibu pakai apa nih untuk asuransi kesehatan? Biasanya orang makainya pilihannya ya, ada pakai BPJS, ada pakai asuransi dari kantor. Nah, pertanyaan saya, apa cukup? Bapak Ibu merasa satisfy untuk ngantri dari pagi di BPJS untuk deket-deketan sama orang di zaman kayak COVID gini? Atau Bapak Ibu mau pakai asuransi kantor? Bapak Ibu sudah pernah tanya ke HRD bagaimana asuransi kantor? Nanti saya jelasin ya lebih detail mengenai ini. Nah, kalau seseorang sudah punya yang namanya asuransi kesehatan, itu basicnya, pondasinya. Kenapa? Ini adalah biaya-biaya yang sangat besar juga jumlahnya yang bisa cepat menggerogoti income kita ketika kita nggak punya proteksi. Nah, tahapan kedua adalah ketika seseorang dia sudah punya namanya asuransi kesehatan pribadi, dia juga sudah punya harta yang banyak, dia juga udah punya
apartemen, dia juga udah punya tabungan, deposito, reksadana dan sebagainya. Tetapi ketika terjadi sakit seperti yang dialami oleh Nino ataupun dialami oleh Jupe misalnya, untuk pengobatan mereka bisa pakai asuransi kesehatan pribadi. Tapi bagaimana dengan income? Apakah ada orang yang mau ngasih duit dalam bentuk gede kepada mereka? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu ya. Karena saat seseorang mengalami sakit kritis, income itu pasti langsung berhenti. Ya. Nah, oleh karena itu dia penting banget punya namanya proteksi aset ya, sehingga harta dia tidak berkurang. Dia tidak perlu jual harta jika mengalami hal seperti itu. Money works. Ada uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam jumlah besar untuk menggantikan biaya hidup dia. Nah, tahapan ketiga, kalau seandainya dia udah punya tahapan 1, dia udah punya tahapan kedua, tahapan ketiga adalah bagaimana dengan aset yang dia miliki sekarang ini, dia ingin distribusikan kepada anak-anaknya. Dan distribusinya itu adalah langsung 2 kali lipat, 3 kali lipat dari semua aset yang dia miliki. Kita sebut itu dengan nama paper asset. Nah, Bapak Ibu ada di tahapan mana? Di tahapan 1, tahapan 2, atau tahapan 3? Kalau sudah terpenuhi tahapan 1 dan tahapan 2 dan sudah oke banget, mari kita bicara dengan tahapan 3. Tapi kalau tahapan 1 Bapak Ibu belum satisfy, belum cukup sesuai dengan lifestyle Bapak Ibu, mari kita diskusi lebih lanjut untuk yang paling basic, asuransi kesehatan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sebenarnya memang punya pilihan sih untuk asuransi kesehatan. Bapak Ibu bisa aja bilang, ada kok BPJS, ngapain saya bayar lagi double? Betul Bapak Ibu, tapi masalahnya adalah Bapak Ibu tahu nggak aturannya BPJS itu? Ada sistem rujukan berjenjang. Kalau seseorang kena sakit ya, dia mau pergi berobat, oh nggak bisa tuh tiba-tiba, misalnya dia tinggal di Depok, dia mau tiba-tiba pergi ke rumah sakit harapan kita ya, rumah sakit jantung di Jakarta Barat. Oh nggak bisa Bapak Ibu, dia harus ngambil dulu surat rujukannya dari puskesmas terdekat, klinik terdekat yang kerjasama dengan BPJS, naik lagi ya kan. Kalau ternyata di rumah sakit tersebut tidak ada fasilitas untuk mengobati orang tersebut, baru dikasih rujukan. Kalau ada, ya dia harus di situ dong. Harus ngantri Bapak Ibu. Ya. Kemudian apalagi? BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit. 2017 saja sudah defisit 9 triliun. Apa kabar 2019? Apa kabar 2020? Bapak Ibu, kita semua pasti punya yang namanya BPJS. Tapi menurut saya Bapak Ibu punya itu sebagai andil Bapak Ibu adalah warga negara yang baik. Kalau kepepet mau pakai ya boleh, tapi jangan jadikan itu yang utama. Kenapa? Karena ketika seseorang sakit, dia ingin segera mungkin sembuh. Dia ingin sesegera mungkin pulih. Nah, kalau misalnya dalam tanda kutip kue yang kecil dibagi-bagi kepada puluhan bahkan ratusan juta orang, Anda kebagian berapa? Kalau misalnya Bapak Ibu punya yang namanya employee benefits dari kantor, pertanyaan saya, apakah asuransi kesehatan dari kantor tetap menanggung biaya berobat karyawan jika sakitnya cukup berat? Contohnya autoimun, kanker, atau stroke jantung. Apakah seperti itu? Mungkin 3 bulan pertama masih oke. Tapi selanjutnya bagaimana? Bapak Ibu tahu tidak ada aturan PHK oleh perusahaan, oleh pekerja. Dan di pasalnya dia di poin yang nomor 4 itu dikatakan PHK atas permohonan pekerja karena sakit berkepanjangan atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan. Jadi perusahaan punya hak untuk mem-PHK Bapak Ibu ketika mengalami kondisi berat karena kecelakaan atau karena sakit yang berkepanjangan. Ya, jadi ada aturannya Depnaker itu, Bapak Ibu dikasih kesempatan paling lama 1 tahun. 3 bulan pertama dikasih gaji full 100%. 3 bulan berikutnya udah tinggal 75%.
dan seterusnya, sehingga nanti dalam 12 bulan itu Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi dapat gaji full, ya. Apa yang diberikan oleh perusahaan akan memberikan kepada Anda uang pesangon. Nah, uang pesangon juga ada aturannya, berapa lama Bapak Ibu bekerja di situ. Kalau Bapak Ibu baru di situ 3 tahun, ya itu hanya 3 bulan upah. Jadi kalau gaji Bapak Ibu cuman 10 juta, ya dapatnya 30 juta aja. Kalau Bapak Ibu di situ gajinya udah 100 juta, ya mungkin ya Bapak Ibu direktur di situ gajinya 100 juta, di sini cuma dibilang 9 bulan upah, jadi cuma 900 juta. Sementara biaya pengobatan kanker, biaya pengobatan stroke itu mahalnya luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah asuransi kesehatan dari kantor limitnya tak terbatas? Ya seperti saya bilang tadi, tidak Bapak Ibu. Kami pun menjual yang namanya asuransi kumpulan untuk karyawan. Jadi kami tahu berapa besar limitnya Bapak Ibu. Banyak banget yang nombok kalau penyakitnya itu cukup berat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tentu saja salah satu alasan juga kenapa PHK harus mem-PHK karyawannya yang sakit berat, karena itu membebani untuk biaya asuransinya dia. Dia akan mahal sekali bayar kepada asuransi kesehatan karyawan, sehingga perusahaan nggak mau. Kenapa? Nanti jatah karyawan yang lain yang sehat tidak dapat. Ya mendingan dia kasih uang aja untuk pesangon. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, boleh nggak pakai BPJS? Boleh banget. Ya, tapi pakailah itu sebagai wujud Anda sebagai warga negara yang baik. Boleh nggak pakai employee benefit asuransi kantor? Boleh banget ya. Tapi pertanyaannya saya adalah, Anda menikmati itu selama Anda masih sehat. Ketika kita sakit dan sakitnya itu cukup berat, belum tentu. Yang kedua, ketika kita mengalami PHK, apakah kita dikasih lagi? Nggak ada lagi ya, atau pensiun? Mana ada? Pertanyaannya saya, ketika kita di PHK atau ketika kita pensiun, jamin nggak saat itu kondisi kesehatan kita baik? Sehingga ada asuransi kesehatan yang mau terima kita? Belum tentu loh. Ya, sometimes kita nggak bisa GR dengan tubuh kita sendiri. Benar kan ya Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu, untuk asuransi kesehatan, pondasi paling dasar, kita punya satu konsep yang bernama kartu PPH Plus ya. Nah, konsep ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena Anda hanya cukup bayar dalam 20 tahun saja. Jadi, Bapak Ibu bisa mulai cicil asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan. Ya, sehingga nggak pusing-pusing lagi untuk nombok. Nah, contoh seseorang berusia 30 tahun, dia mulai mencicil itu asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan. Nah, ketika usia 55 tahun, ya tentu saja dia udah berhenti ya untuk melakukan cicilan. Kenapa? Ya kan dia udah pensiun. Tapi manfaatnya itu tetap bisa dia nikmati sampai dengan 85 tahun tanpa bayar premi lagi. Jadi dia mulai bayar di usia 30 tahun, dia nikmati manfaatnya selama 55 tahun. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa, saya udah di cover nih oleh kantor. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, dari umur 30 tahun sampai 55 tahun, kalau sudah di cover oleh asuransi dari kantor, ya itu nanti tetap bisa kok koordinasi. Jadi kalau misalnya dari asuransi kantor limitnya terbatas, ya nanti semuanya di cover oleh asuransi dari Prudential. Atau kalau Bapak Ibu di cover dari asuransi kantor full, ya Bapak Ibu ambil santunannya dari sini. Bisa dapat 1 sampai 1,5 juta per hari loh Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, yang kemudiannya itu adalah kalau seandainya nih ya Bapak Ibu ya, sebelum umur 55 tahun ya, ternyata kita mengalami tuh yang namanya sakit berat seperti saya cerita tadi, sehingga kita harus di PHK dari kantor, kita udah punya nih kartunya. Ya, sehingga ketika asuransi lain bisa saja sudah tidak ada yang mau terima kita, kita udah punya backupnya Bapak Ibu. Ya, jadi menurut saya Bapak Ibu bisa dipikirkan kembali. Milikilah asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan, karena Bapak Ibu mulai mencicil untuk nanti dipakainya jauh lebih panjang. Tidak ada ruginya. Kenapa? Bisa double claim, kemudian bisa juga dapetin santunan tunainya kalau di kantor dibayarin untuk asuransi kesehatan. Di usia 55 Bapak Ibu sudah berhenti.
untuk membayar premi, tinggal nikmati saja manfaatnya. Ya, padahal nanti ketika udah usia 55, di saat itulah kemungkinan besar banyak sekali terjadi klaim. Oke ya Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu bijak bisa mengambil yang terbaik untuk Bapak Ibu dan juga keluarga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa, cukuplah ya di BPJS atau cukuplah di asuransi kantor. Coba kita lihat bagaimana sih bukti-bukti tagihan dari rumah sakit. Nih, seseorang ya, dia kena yang namanya COVID-19. Dirawat 2 bulan di ICU, habis 700 juta Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi yang naik motor. Jadi kadang kita itu tidak harus sakit Bapak Ibu untuk sampai mengalami yang namanya dirawat di rumah sakit. Bisa aja kita lagi jatuh, ada yang terpleset di kamar mandi, ada yang lagi turun tangga terpleset ya. Kemudian jatuh ya kan. Ini ceritanya seseorang naik motor, dia menghindar lubang di jalan, kemudian patah tulang jari tangan. Operasinya hanya 116 juta Bapak Ibu. Nah, kalau kanker atau penyakit berat, ini ada seorang pasien ya, seorang nasabah prudensial, dia mengalami kanker getah bening, dirawat di rumah sakit Mount E di Singapura, itu habis 4,1 miliar hanya dalam waktu 2 bulan. Apakah ini berhenti? Ya enggak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sendiri kan yang namanya ketika seseorang udah kena kanker, ya cuci darah, itu tiap bulan habis puluhan juta Bapak Ibu. Ya, ada juga yang mengalami radang pneumonia akut, itu habis 359 juta. Nah, Bapak Ibu, semua tagihan ini akan dibayarin oleh Prudential dengan kartu PPH Plus. Ya, jadi saat sekarang ini atau saat nanti Bapak Ibu sudah punya backupnya. Mulai cicil dari sekarang, mumpung masih murah, mumpung Bapak Ibu masih sehat. Kalau udah sakit, belum tentu diterima. Nah, setelah kita punya pondasi yang baik untuk asuransi kesehatan, mari kita cek untuk pondasi kedua, yaitu asuransi sakit kritis, kondisi kritis, dan juga asuransi jiwa. Kenapa ini penting banget? Karena ini adalah sumber income kita. Apa bedanya dengan pondasi pertama? Kalau pondasi pertama itu ketika sakit, Bapak Ibu tidak perlu keluar duit lagi. Prudential yang bayarin semua biaya-biaya di rumah sakit tersebut untuk penyembuhan. Tapi apa yang terjadi dengan income kita? Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami yang namanya kondisi kritis, contoh kayak Nino tadi mengalami stroke ataupun Jupe mengalami kanker, kita udah nggak bisa lagi bekerja seperti normal. Kita butuh waktu untuk penyembuhan. Pertanyaannya, dari mana income-nya? Nah, bagaimana sih cara menghitung sehingga saya punya money works yang cukup untuk saya? Jadi ketika terjadi resiko, money works saya langsung bekerja. Nah, cara hitungnya adalah berapa sih kebutuhan hidup setahun dibagi dengan bunga deposito. Contoh, biaya hidup per bulan saya 20 juta. Ya, itu udah termasuk makan, minum, cicil rumah, cicil mobil, dan lain sebagainya. Jadi kalau setahun biaya hidup saya menjadi 240 juta. Nah, berapa sih money work saya? Saya perlu berapa duit sehingga kalau terjadi resiko ini money work saya bekerja. Dibagi aja ya tadi ya, 240 juta dibagi 6%, itu sebesar 4 miliar. Jadi saya butuh uang pertanggungan 4 miliar jika terjadi resiko kondisi kritis atau meninggal. Nah, rata-rata orang di Indonesia mereka punya yang basic tadi ya, asuransi kesehatan, dan juga kadang-kadang ada yang punya BPJS juga ditambah dengan asuransi dari kantor. Tapi level kedua belum banyak orang yang punya. Kalaupun punya, itu nilai uang pertanggungannya sangat kecil dibanding dengan biaya hidup dia. Nah, pertanyaannya saya, Bapak Ibu udah punya belum money works-nya? Segitiga proteksi ajaib ini. Kalaupun sudah punya, berapa besarnya? Kalau misalnya pengeluaran Bapak Ibu sebulan 20 juta, udah punya belum 4 miliar? Kalau belum, mari kita diskusi. Nah, jadi kalau seandainya terjadi resiko seperti yang dialami oleh
Nino ataupun anaknya Denada ataupun Jupe, Gogon Gondrong, Aldi Taher, dan banyak orang keluarga kita maupun sahabat-sahabat kita kalau mengalami kondisi kritis, contoh meningitis, koma, stroke, jantung, dan lain sebagainya, itu langsung cair 4 miliar cash, liquid, tidak perlu tunggu waktu lama. Hanya bukti surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa orang tersebut benar sudah terdiagnosa sakit kritis. Atau bahkan juga ada yang hanya dengan dia 6 hari di ICU aja itu duit 4 miliarnya udah langsung cair. Apalagi kondisi kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada orang tanpa gejala kita temuin, akhirnya kita positif dan harus masuk ICU. Masuk ICU 6 hari udah cair tuh 4 miliar. Nah, duit 4 miliar ini boleh didepositokan. Kalau didepositokan itu bunganya aja itu sebesar 20 juta per bulan. Ya, jadi pokoknya ada di bank 20 juta aja. Sehingga seorang ayah, seorang wanita, seorang ibu tetap punya yang namanya power. Walaupun dia berada di kursi roda, tapi dia tidak dilecehkan, tidak dianggap remeh oleh orang lain. Kenapa? Bunga depositonya aja udah cukup untuk biaya hidup dia. Dia tidak usah khawatir untuk anak-anaknya. Atau misalnya bapak atau ibu tersebut berpulang, anak-anaknya sudah terima tuh 4 miliarnya didepositokan 20 juta untuk mereka. Bapak Ibu, tidak pernah ada orang berencana untuk sakit dan meninggal. Sebelum resiko itu datang, selalu ada dua pilihan. Seperti Nino dan banyak orang lainnya, mereka nggak peduli dengan besarnya biaya resiko dan apa dampak terhadap keuangan dan keluarga mereka. Setelah kejadian, baru menyesal. Namun, hidup tidak dapat di-rewind kayak kaset ya, putar ulang gitu, nggak bisa Bapak Ibu ya. Tapi ada orang juga yang pilihannya adalah smart dan wise. Mereka punya segitiga pengaman ajaib pelindung keluarga. Sehingga kalau terjadi resiko itu, uang yang langsung bekerja menggantikan posisi dia saat mereka sedang tidak beruntung mengalami sakit kritis ataupun meninggal. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya Mona Lisa Kalalembang dan suami saya Ujang Sanusi. Kami berdua adalah leader tim Financial Advisor Prudential Unit Sanusi. Tim kami adalah full-time financial advisor PruVenture di Prudential. Tim kami siap melayani Bapak Ibu untuk memberikan perlindungan aset dan harta terbaik sehingga jika terjadi risiko sakit dan meninggal dunia, harta dan aset aman tidak berkurang. Bahkan nilai aset Bapak dan Ibu bisa naik berkali lipat. Tim kami juga berpengalaman dan spesialis klaim di Prudential, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan pelayanan terbaik dari kami. Silakan Bapak Ibu hubungi kami, tim kami, teman-teman kami yang memberikan info ini kepada Anda mengenai program segitiga proteksi MoneyWorks. Terima kasih Bapak Ibu.